Halo, selamat pagi. Semangat pagi ya. Salam bertemu lagi dengan saya Iwan ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak ikan gabus semuanya ya. Pagi ini seperti yang di judul, saya akan membuat video tutorial cara membedakan ikan gabus jantan dan betina ya. Karena sejauh ini masih banyak yang agak bingung, penasaran kok agak susah membedakan. Nah, jadi biar kita sama-sama enak, nanti seperti yang di judul akan saya tunjukkan 2 pasang ikan gabus sekaligus ya. Indukan ikan gabus ini adalah indukan yang sudah beranak selama 7 kali, ada yang selama 5 kali, dan sudah menghasilkan ribuan ikan gabus, dan sudah saya jual di berbagai daerah di Lampung ya, Sukabumi, Natar, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah ya. Bahkan nyampe keluar provinsi Palembang, Lahat ya. Jadi mari kita praktekkan bareng-bareng apa bedanya antara jantan dan betina langsung di ikannya. Namun ini ikannya masih di sini, saya kuras dulu ya. Saya kuras dulu ikannya. Oke. Sambil menunggu airnya kering, mungkin kita teori dulu ya. Nanti langsung kita praktek, sementara teori dulu. Sebenarnya untuk membedakan gabus jantan dan betina yang benar-benar bisa dibilang akurat sekali, itu cuma satu ya. Kita boleh berfokus pada satu ini saja, yang lainnya nanti info tambahan lah. Yang pertama, pastikan di perut saja. Kalau perempuan itu perutnya besar ya, agak bulat, agak besar ya, itu untuk indung telur. Namun kalau yang laki tidak, dia lurus, itu yang utama ya. Tapi boleh ditambah lagi dengan info yang berikutnya, misalnya bentuk badan. Kalau badan perempuan itu bulat agak pendek, kalau badan laki-laki dia memanjang, kecil agak memanjang, itu di badan. Berikutnya di kepala. Kalau laki-laki dia lonjong memanjang juga karena mengikuti postur tubuh tadi. Kalau perempuan agak oval, agak pendek, agak bulat besar gitu kepalanya. Kemudian yang selanjutnya itu di mulut. Kalau perempuan ada yang mulutnya yang bagian bawah itu lebih panjang dikit, ada kayak kecil ya, kecil tumbuh gitu. Kalau yang laki biasa, tapi ini bukan jadi acuan ya. Yang mulut, maksudnya nggak semua yang perempuan bawahnya ada mulutnya, enggak, karena ada yang perempuan juga bawahnya sama dengan yang atas. Jadi untuk utamanya adalah di perut ya, itu secara teori ya. Langsung kita praktekkan di sini. Oke, kita mulai untuk melihat langsung ya indukannya ya. Ini sudah saya keringkan kolamnya, seperti 2 pasang ini. Nah, ini satu lagi ini. Nah, kita ambil satu-satu dulu ya. Pertama, kita cuma lihat di perut aja pokoknya. Yang utama itu di perut. Mungkin bisa melihat perutnya yang mana yang besar. Kelihatan kan bedanya mungkin. Yang perut yang besar. Nah, ya benar. Ini perutnya yang besar. Ini perempuan. Agak apa ya? Kalau orang Jawa bilang agak ngelembreh, agak melebar. Ini yang perempuan. Ya. Jadi yang pertama dan utama ya itu adalah dari perut. Dia lebar membesar. Nah, sini. Coba dibandingkan sebelahnya juga. Sini. Nah, sini coba. Mungkin bisa melihat juga mana yang perutnya besar. Nah, apakah ini? Apakah ini? Yang perutnya ya, bukan badannya ya. Yang perutnya. Nah, kan besar kan? Nah, jadi itu. Jadi dengan mudah yang pertama dan akurat, yang paling utama itu perutnya yang besar. Loh, itu bukannya makan ya mas? Nah, jadi kalau masalah makan tidak makan, kalau memang dari alam ya kita harus mengkarantina dulu, diposakan 3 hari baru kelihatan perutnya besar atau enggak. Nah kalau yang ini sudah kelihatan sekali dia besar perutnya, besarnya beda.
dia besarnya agak gelembung gitu kalau dia bertelur. Tuh, kelihatan sekali ya, besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bedanya adalah di postur badan. Kalau laki-laki dia memanjang lurus, memanjang dia ya. Kalau perempuan ada besarnya, nih perutnya besar kan, baru dia mengecil. Jadi dia nggak lurus posisinya, postur badannya nggak lurus. Ini kan lurus nih, postur badan. Memang agak susah kalau di badan, tapi yang jelas yang pertama perut tadi ya. Ya di sini sama juga mungkin. Ini kan kalau di badannya dia besar, terus dia mengecil. Nah, kalau laki-laki ini lurus, ini loh, maksud saya lurus itu dari sini ke sini tuh dia lurus. Dia nggak membesar di sini. Dia besar terus kecil. Kalau laki-laki dia lurus. Itu dari badan. Kemudian dari ketiga ada kepala ya. Saya bilang tadi kepalanya dia oval, bulat. Ya ini agak bulat, sedangkan ini agak lurus. Memang di kepala agak susah juga. Kemudian di perut, di mulutnya nih, mungkin kelihatan ya, ada suatu titik kecil di sini nih, ada centilan kecil nih di perut ini. Biasanya kalau ada centilan kecil ini dia perempuan, walaupun nggak semua perempuan ada kayak gininya. Sama sini, coba sini, bandingkan yang di sini juga. Ya. Dari kepala ya agak ada buletannya ngikutin perut ini ya, ini dia agak lurus. Terus di mulut ini ada centilan kecil ini ya kan, ada kan centilan kecilnya ini nih, tapi nggak semua perempuan ada kayak gininya ya, ada perempuan juga yang nggak ada, ini cuma tambahan. Sedangkan laki ini nggak ada nih, dia lurus ya. Jadi walaupun dia besar posisinya, kalau perutnya nggak gelembung dia laki-laki. Ini kecil tapi perutnya gelembung, berarti dia perempuan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu membedakannya. Oke, saya ulang lagi ya. Kalau perempuan yang pertama dan paling utama adalah perutnya membesar, gemuk atau hamil. Kalau yang laki tidak, dia tergolong lurus lah, ya kan. Pertama. Kedua, postur badan. Habis membesar langsung dia lurus. Kalau laki-laki enggak, dari sini dia lurus dia, nggak ada kayak besarnya gitu, nggak ada. Kepalanya ya, ini kadang kepala juga agak susah dibedakan, tapi kalau perempuan sih biasanya dia agak oval gitu, laki-laki agak lurus, tapi agak susah main di kepala ya, makanya saya langsung fokus ke tadi ke perut. Di mulut juga ada centilan kecil ini perempuan, yang laki-laki tidak. Kita bandingkan lagi yang kesini, coba ya, kesini juga. Saya ulangi lagi, saya review lagi ya, saya ulangi lagi tapi dengan indukan yang berbeda ya. Kelihatan kan ini tuh, langsung kelihatan perutnya. Ini perempuan, ini lembreh, gemuk. Jadi pertama saya ulangi lagi dengan indukan yang berbeda ya. Kita lihat perutnya dulu besar, lebar, sedangkan yang laki-laki tidak. Yang laki-laki ini tidak, walaupun dia gemuk tetap apa ya, tetap lurus, tetap nah, sama badannya agak sama. Beda dengan ini, kelihatan banget. Ini dari perut ya. Kedua dari badan. Badan dia kan nih, karena dia ada faktor perut tadi besar langsung kecil. Kalau laki-laki tidak, dia lurus badan dari sini ke sini. Ya. Tuh. Terus dari kepala dia agak lonjong, agak oval. Agak oval, di sini agak bulat. Biasanya bulat ini karena bawaan perut juga, dia ngikutin. Sedangkan laki-laki dia agak manjang postur kepala. Memang postur kepala tidak jadi ukuran ya, saya ulangi lagi, tidak jadi patokan karena susah kalau dilihat dari kepala. Yang pasti dan akurat dari perut. Kemudian berikutnya adalah dari mulut. Nah ini kan nggak ada nih centilan kecilnya di bawah mulut bagian bawah, ini nggak ada. Tapi kalau yang perempuan ini ada. Ini centilan ini loh, ada centilan kecil gitu nih, nyentil ya, nyentil gitu. Nah itu cara membedakan gabus jantan dan betina. Loh, kalau dari alam, kalau habis makan kan besar juga misalnya. Nah iya, jadi kalau barusan dapat dari alam, kita tidak bisa 100% membedakan laki dan perempuan. Karena waktu kita menangkap,
kita belum tentu pasti apakah itu besar habis makan atau tidak. Mungkin karena kita nggak tahu dia habis makan banyak besar terus kelihatan buncit, kita pastikan ini perempuan. Oh, tidak bisa. Jadi kalau dari alam itu agak susah, harus butuh waktu dulu, dikarantina dulu seminggu, tidak kasih makan ya. Habis itu baru dirawat lagi, kasih makan lagi kurang lebih 1 bulan. Nah, untuk ngeceknya dipuasakan lagi baru nanti kelihatan. Oh, sudah dipuasakan 2-3 hari baru kelihatan. Oh, ini perutnya besar, tetap besar, berarti ada indung telurnya. Oh, ini kecil, berarti tidak, dia laki-laki. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan untuk membedakan jantan dan betina adalah lihat di perutnya yang paling utama. Kalau info tambahan itu ya bisa dijadikan tapi tidak terlalu akurat dan itu pun susah membedakan. Jadi saran saya lihat perutnya dulu. Nah, kalau ini udah jelas kelihatan banget perutnya besarnya. Kalau punya teman-teman mungkin dia karena belum ada indung telurnya, belum besar, ya caranya adalah dikarantina dulu. Coba dari alam seminggu dipuasakan, terus habis seminggu dipuasakan baru udah mulai dikasih makan ikan-ikan kecil, lele atau nila kecil. Setelah itu dirawat sebulan dulu, nggak langsung tahu, sebulan dulu, udah 1 bulan baru dipuasakan, baru kelihatan nanti yang memang dia produksi telur, dia perutnya besar, yang laki-laki dia tetap lurus perutnya. Jadi seperti itu cara membedakannya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberi wawasan baru buat teman-teman yang ingin memijah gabus. Untuk pertanyaan boleh silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar, atau kritik dan saran juga boleh ya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Matur suwun.